terlalu numpuk gitu ya. Silakan yang terkait kemarin. Jadi saya masih ingat kemarin di slide saya ada perbaikan gitu ya, setelah kemarin ada pertanyaan terkait dengan metode invested capital, apakah dikasih premi atau tidak gitu ya. Kalau merujuk kemudian saya baca literatur di PRED gitu ya, di Ruki silakan Anda baca sesuai di slide halaman 205, di situ adalah modifikasi dari metode GCM, artinya bagaimana memanfaatkan penilaian GCM untuk kepentingan mayoritas gitu ya. Bisa gitu ya, tapi tetap mau bentuknya yang menggunakan nilai perusahaan tetap harus ditambahkan dengan adjustment premi kendali gitu. Karena berangkat dari nilai ekuitas di pasaran yang belum memiliki kendali atau mencerminkan pada minority interest gitu ya. Sehingga tetap walaupun kita menilai menggunakan multiple berupa invested capital, seluruh nilai total ekuitas di situ belum mencerminkan kendali, sehingga tetap diberikan kendali. Sehingga kalau kemarin tugas latihan Anda gitu ya, pertama Anda harus membentuk common size dari perusahaan yang dinilai. Karena data common size-nya belum ada, Anda rasiokan dengan penjualan untuk rugi laba maupun total aset untuk neracanya. Sehingga Anda akan mendapatkan rasio-rasionya, dan kemudian Anda bandingkan rasio itu baik common size maupun rasio analisa keuangan, Anda bandingkan dengan perusahaan pembanding sehingga Anda menemukan 3 perusahaan pembanding yang paling banyak kemiripannya. Jadi Anda buat semacam checklist gitu ya, total kesamaannya ada berapa, yang kesamaannya paling banyak, 3 terbesar itu yang Anda pilih. Kemudian Anda menggunakan pemilihan metode invested capital karena disuruh menilai capital, kemarin ada 3 contoh capital gitu ya. Ada 3 multiple ekuitas dan 3 multiple invested capital, maka Anda gunakan invested capital. Nah, nanti dari invested capital itu Anda pilih 2 tentunya yang paling tidak sebarannya ketika menentukan rasio multiple-nya itu tidak terlalu sebarannya terlalu jauh gitu ya. Sehingga nanti mendapatkan satu indikasi nilai. Indikasi nilainya jelas nilai 100% ekuitas tentunya. Namun karena ini berangkat dari GCM atau berdasarkan publicly traded company method gitu ya, listing di bursa, maka tetap indikasi nilainya nilai minority, sehingga tetap harus Anda tambahkan dengan invested capital gitu. Itu pembahasan terkait dengan yang kemarin. Nah, silakan kalau masih ada yang belum dipahami terkait dengan materi kemarin sebelum saya lanjutkan terkait dengan metode aset hari ini. Silakan kalau ada. Ada? Oke.
Maka kita bahas sekarang dengan pendekatan aset atau Mohon maaf, Pak. neraca. Pak izin Ya, bertanya, Pak. ya silakan Mas Zuki. Yang ini, Pak, yang jumlah aset lancar itu perlu dibandingin nggak, Pak? Di apanya, Pak? Common size-nya perlu dibandingin nggak, Pak? Untuk milih perusahaannya gitu, Pak. Soalnya kan kalau contohnya tuh kan, jumlah aset lancar, yang persediaan perlengkapan nama atasnya itu kan udah dibandingi gitu, Pak. Jadi apakah perlu dibandingi lagi jumlahnya, Pak? Oke, jadi begini, prinsipnya kalau kita bicara dibandingkan dalam artian rasionya atau seperti apa, Mas? Rasionya, Pak, untuk menentukan 3 pembanding itu, Pak. Ya, rasionya kan berarti bicara rasio likuiditas seperti itu ya, atau sekedar perbandingan yang common size-nya. Perbandingan common size, Pak. Oke, sebenarnya penekanan kita kalau bicara common size itu lebih kepada size gitu ya. Artinya relatif identik nggak total struktur modalnya, kemudian total asetnya, lebih itu yang lebih dipentingkan. Tetapi kalau bicara lanjutannya, kita lebih kepada risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Bicara risiko, maka kita bicara kinerja dan juga risiko baik finansial maupun risiko bisnis. Nah, penekannya di sini adalah dengan menggunakan rasio-rasio analisis yang pernah kita ketahui. Sehingga kalau bicara rasio analisisnya, current asset, current liability, persediaan kita pertimbangkan ke depan. Nah, kalau terkait dengan common size, sebenarnya kita lebih pada ukuran gitu ya. Ukuran yang menjadi perbandingan kalau kita mencari comparable yang kemarin, maka sebenarnya pada sisi total asetnya, struktur kapitalnya relatif sama gitu. Gitu. Seperti itu. Artinya juga tidak harus setiap current asetnya sama, artinya gini, persediaannya relatif sebanding nggak persentasenya, tapi lebih kepada current asset, terkait dengan yang penting dalam pembanding itu adalah total asetnya, kemudian capital structure-nya, gitu ya. Karena itu akan menjadi pengaruh ketika kita nanti menggunakan multiple mana yang paling tepat. Kan kemarin ketika capital structure-nya tetap kita pilih gitu ya, tapi berbeda gitu ya, maka kita apakah tetap masih menggunakan sale atau menggunakan apa itu. Jadi disesuaikan dengan pemilihan metode yang kita gunakan. Artinya metode itu multiple yang akan kita gunakan. Bisa dipahami, Mas? Halo? Maaf, Pak. Maksud saya dalam itu, Pak, dalam menentukan analisis pembanding itu, Pak. Kita kan bandingin common size antara data pembanding sama perusahaan kita tuh, Pak, sama objek penilaian kita, Pak. Nah, di situ kan misalnya di bagian neraca atau balance itu kan di kita kan harus bandingin satu-satu tuh ya, Pak. Aset lancar, misalnya kas dan setara kas, kita bandingi PT mana yang paling dekat dengan kas dan setara kas gitu, Pak. Terus itu kan nanti kan totalnya itu ada jumlah aset lancar, Pak. Nah, jumlah aset lancarnya apakah perlu kita bandingi lagi gitu, Pak? Soalnya kan yang di atasnya udah dibandingin, Pak. Oh, oke. Iya, per itemnya, Pak. Oke, paham saya. Maksudnya per item. Apakah? Kalau kita penggunaan ini lebih ke pemilihan sejak. Jadi tergantung penekanan kita, Mas. Kalau menurut saya, artinya gini. Kalau pamannya current liabilities sama current asset gitu ya, kita bisa menggunakan detailnya atau menggunakan totalnya. Nah, kapan kita menggunakan totalnya? Artinya gini, kalau kemarin kita bicara metode ini multiple ini kita gunakan ketika salah satu perbandingannya adalah struktur modalnya. Kalau struktur modalnya ada utang obligasi, utang jangka panjang perbankan, terus ada utang bank yang lain gitu ya, maka kita lihat totalnya aja detailnya. Nah, kalau sekarang bicara capital structure gitu, bicara current liabilities gitu ya. Nah, kita lihat nih perusahaannya lebih kepada perusahaan apa gitu ya. Artinya kalau kita lihat perusahaan yang terkait dengan perdagangan, maka kebijakannya
lebih pada, kalau sell lebih penekanannya misal kebijakan kredit gitu ya. Kalau perbankan namanya kredit kan itu. Nah, kalau kita kredit maka piutang. Karena kita punya piutang berapa, maka kita lebih ke detailnya, lebih ke piutangnya mana yang relatif banyak. Tapi kalau secara umum tidak berpengaruh seperti itu, maka ya kita ngambil pada total current asset-nya aja. Bisa dipahami ya. Jadi kita harus tahu nature dari perusahaan yang kita nilai. Dari perusahaan yang kita nilai. Jadi mau menggunakan detail rinciannya persediaan atau current asetnya ya tergantung penekanan objek yang kita nilai apa gitu. Kalau perbankan namanya maka ada dua di situ. Pertama terkait dengan hutang karena dana pihak ketiga itu sebenarnya inputan. Sebenarnya di satu sisi dia hutang pinjaman dari pihak ketiga, tapi dari satu sisi dia merupakan aset. Kan gitu ya. Nah, asetnya nanti kan akan diputar berbentuk piutang. Gitu kan. Artinya dana pihak ketiganya relatif sama, tidak menggunakan total hutang, maka kita menggunakan kalau di perbankan dana pihak ketiga D. Dana pihak DPK-nya yang DPH-nya yang relatif sama. Nah, di satu sisi hutang itu akan dipinjamkan dalam bentuk pinjaman sehingga nanti aset dia berupa piutang menjadi penting. Sehingga kita akan lebih fokus lihat di piutangnya daripada melihat total current asetnya yang menjadi pembanding. Nah, ini balik lagi kita sebagai penilai. Apa kalau kemudian Anda terkait dengan tugas kemarin, ya Anda kalau bicara lebih rigid, ya Anda bisa memilih menggunakan semuanya. Tapi kalau sudah memilih menggunakan rincian masing-masing akun di neraca, artinya di current asset, maka ya tidak usah dibandingkan total asetnya. Anda milih salah satu di antara keduanya. Gitu, Mas. Paham? Oh, berarti salah satu ya berarti. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, itu ya. Karena strukturnya itu akan berbeda, akan relatif berbeda. Struktur current asetnya kan berbeda. Ada yang penekanannya di piutang, ada yang mungkin gede di kasnya, ada yang gede di investasinya, kan begitu. Kalau Anda perusahaan di asuransi, akan berbeda lagi. Dia akan gede di, selain gede di dia akan gede di ini, di investasinya, karena uang yang dia simpan itu kemudian ada yang diputar kembali karena dia akan bayar premi kan itu ya, klaim nanti. Nah, uangnya diputar ya. Diputar ada dua kemungkinan. Bisa dipinjamkan ke nasabah gitu ya. Ada yang reinvestasikan kembali dalam bentuk sekuritas yang lain atau direasuransikan kembali. Jadi tergantung masing-masing perusahaan kan berbeda karakternya. Gitu ya. Tapi kalau udah bicara detailnya, ya udah jangan totalnya. Nanti akan bias akhirnya. Gitu, Mas. Bisa dipahami? Pak, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Untuk hari ini kita akan membahas pendekatan dasar. Ya. Kita akan bicara konsep dasar, dan nanti kita juga akan bicara satu pendekatan dulu. Gitu ya. Artinya supaya nggak satu pertemuan langsung fokus dua metode. Karena nanti takutnya sedikit berbeda ketika nanti pendekatan penilaian asetnya, metode penilaian aset. Nah, bicara pendekatan aset atau ada yang namanya pendekatan neraca, kalau di ketentuan SPI itu atau di OJK masih aset, tetapi sekarang sudah mengacu definisinya, bukan definisi, istilahnya itu yang menamakan pendekatan biaya. Sekarang informasi dari MAPI kemarin saya mengikuti diklat, nah ini pendekatan aset sekarang itu dikenal dengan pendekatan biaya. Oke, nah perlu dipahami bahwa pendekatan aset itu berangkat dari
konsep akuntansi. Gitu ya. Kalau akuntansi persamaannya adalah harta sama dengan utang plus modal, atau total aset, harta atau kekayaan itu merupakan total dari total aset merupakan hutang plus equity, gitu ya. Hutang plus equity. Nah, dari sisi equity itu kan berarti dari sisi pemilik perusahaan. Karena di perusahaan itu ada dua investor, pemilik yang diwakili dari banyaknya saham yang ditanamkan, dan juga dari investor berupa pemegang hutang atau kreditor. Nah, bicara aktiva, maka dia disebut sebagai kekayaan bersih, gitu ya. Sehingga caranya paling mudah berangkat dari persamaan akuntansi, ya udah total aktiva atau nilai aktiva dikurangi dengan kewajiban. Itulah namanya nilai ekuitas. Secara prinsip akuntansi kan seperti itu. Namun nanti ada perbedaan secara konsep antara nilai ekuitas dalam penilaian bisnis dan penilaian akuntansi, dalam konsep akuntansi. Walaupun kalau kita bicara nilai dalam konteks penilaian gitu ya, adalah biaya yang kita peroleh untuk mendapatkan sebuah aset, gitu kan. Biaya yang kita peroleh untuk mendapatkan aset, gitu ya. Maka prinsipnya kalau kita bicara biaya untuk mendapatkan sebuah aset dalam penentuan sebuah nilai, maka tentunya kita sudah mengenal prinsip substitusi, gitu ya. Seseorang tidak akan memperoleh sesuatu dengan mengorbankan lebih untuk sebuah aset yang memiliki kualitas yang sama, gitu, atau manfaat yang sama. Artinya kalau kita bicara ekuitas, maka pengorbanan untuk mendapatkan ekuitas itu sebesar dari manfaat yang diperoleh atas kepemilikan ekuitas tersebut, gitu ya. Seharusnya seperti itu. Nah, di sini perbedaannya kalau kita bicara konsep akuntansi. Kalau bicara konsep akuntansi, cost untuk memperoleh lebih pada cost historis, gitu ya. Kalau konsep substitusi kan berarti pasar. Berapa nilai untuk mendapatkan sebuah aset, gitu ya, atau properti. Kalau kita udah paham kemarin konteks properti itu bicara saham perusahaan ini sebenarnya juga properti, gitu ya. Sebenarnya dia juga properti karena bisa kita miliki. Cuman karena ada kualifikasi tertentu, ada perbedaan tertentu, maka ada perbedaan properti dan bisnis, gitu ya. Walaupun secara ilmu properti, ya ekuitas itu juga bentuk dari properti. Nah, kembali lagi tadi kita bicara nilai dari sebuah ekuitas itu, ya berapa besar pengorbanan yang kita kompensasikan dengan manfaat berupa kepemilikan ekuitas itu. Nah, basisnya apa? Kalau substitusi, ya basisnya pasar. Nah, kalau pencatatan akuntansi, karena ini menjadi dasar pendekatan aset, ini menjadi berbeda. Karena kalau cost historis, ya berdasarkan perolehannya. Perolehannya dulu berapa, kemudian disusutkan. Kalau kita bicara properti secara umum, gitu ya. Itulah, gitu. Sehingga akan berbeda dengan kita yang prinsip substitusi lebih kepada nilai. Kalau cost history, ya perolehannya dulu berapa. Kalau bicara ekuitas, ya perolehannya dulu berapa, kemudian ada penambahan dari retained earning menjadi total ekuitas. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang berbeda dengan penilaian bisnis. Kalau penilaian bisnis, harapannya apa? Nilai itu harusnya mencerminkan manfaat ekonomi. Tadi. Nah, kalau bicara cost historis, belum tentu mencerminkan manfaat ekonomis. Karena apa?
Kalau kita hanya mendasarkan pada catatan-catatan yang ada di akuntansi, karena tadi konsepnya adalah total aktiva dikurangi hutang merupakan nilai ekuitas, maka hanya mendasarkan pada nilai bukunya, gitu ya. Ada penyusutan kalau penyusutan, kalau ekuitas berarti ditambah dengan retained earning, gitu ya, maka belum tentu mencerminkan nilai ekonomis. Kenapa? Perlu kita pahami dulu ketika kita belajar penelitian di awal, data yang kita peroleh juga harus data yang tidak hanya ada di neraca, off balance sheet dari aset atau off balance sheet dari liabilities itu juga harus kita peroleh, gitu ya, harus kita peroleh. Nah itu yang kemudian harus kita sesuaikan juga, harus kita catat juga, kalau itu memang mencerminkan nilai ekonomis kepada perusahaan, gitu ya. Sehingga apa? Kalau tadi konsepnya ekuitas sama dengan total aset dikurangi hutang, berarti yang kita carikan ekuitasnya ini. Dasarnya akuntansi, maka ini adalah nilai buku, baik aktiva berwujud maupun tidak berwujud. Ini juga berdasarkan nilai buku, kan gitu ya. Nah, ini maupun hutang tidak mencerminkan, belum tentu mencerminkan nilai ekonomis sesuai dengan konsep penilaian bisnis. Gitu ya, perbedaannya Anda sudah tahu. Prinsip substitusi juga kalau kita bicara pemerolehan atas ekuitas, harusnya basisnya adalah nilai ekonomis. Nah, tapi dia basisnya adalah perolehan. Kalau di sini basisnya kan sebenarnya pengorbanan sesuai dengan manfaat di masa depan. Bisa saja kalau melihat pasar, kalau substitusi ya pasar. Sehingga sebelum menggunakan konsep akuntansi ini berdasarkan laporan keuangan, maka seluruh aset yang dimiliki perusahaan dan kewajiban untuk menentukan nilai ekuitas ini harus dinilai kembali. Oke ya, karena tujuan kita mencari nilai ekonomis, dinilai kembali. Oke, aktiva dan pasiva. Nah, apa? Ya, dasar nilai. Nanti kita menilai menuju nilai apa nih? Gitu ya. Terkait dengan aset-aset yang kita nilai itu. Apakah berdasarkan nilai pasar, gitu ya, ataukah face value-nya aja, nggak perlu kita nilai, gitu ya. Artinya revaluasi itu bisa jadi tetap berdasarkan pada nilai face value-nya, nilai yang tercatat. Gitu. Nah, untuk jenis aset tertentu bisa saja menggunakan nilai tercatat. Tidak harus melakukan revaluasi. Walaupun konsepnya tadi seluruh aktiva dan hutang dinilai. Nah, kenapa kemudian inilah dinamakan pendekatan aset atau pendekatan yang disebut neraca? Karena kita berangkat dari neraca. Seluruh akun-akun yang mencerminkan aset yang ada di miliki perusahaan itu harus dinilai pada tanggal penilaian. Oke. Nanti akhirnya total aset dikurangi hutang itu sama dengan ekuitas. Konsepnya seperti itu. Jadi konsepnya adalah mendasarkan aset-aset di laporan keuangan, kita revaluasi kembali pada tanggal penilaian, secara umum mendasarkan pada nilai pasar, hasil revaluasi kita kurangkan antara total aset atau total aktiva dengan total hutang. Oke, itu ya. Oke, jadi mau nggak mau kita membutuhkan laporan keuangan historis. Oke, karena ini akan menjadi dasar.
Nanti dari sini kita identifikasi apa aset dan liabilities-nya. Mana yang perlu dinilai, mana yang tidak perlu dinilai. Artinya tidak dinilai ya tetap menggunakan sebagaimana yang sudah tercatat. Gitu. Ya, prinsipnya ya substitusi, karena kita pendekatannya adalah identik, kemungkinan akan bicara pendekatan properti. Substitusi dalam menentukan value, mau pendekatan apapun, pendapatan, pasar, ataupun biaya, itu ya prinsipnya kan sebenarnya ya substitusi. Lebih-lebih pasar. Oke. Nah, tadi kalau kita menilai ekuitas, seluruh aset karena mendasarkan pada prinsip akuntansi, maka seluruh aset atau total aktiva dikurangi liabilitas. Tapi kalau kita menilai perusahaan, ingat lagi adalah dari sisi ekuitas ditambah hutang. Hutang yang mana? Ya hutang yang invested capital atau hutang yang mengandung interest bearing debt. Hingga apa? Kalau menggunakan konsep akuntansi tadi total aset sama dengan ekuitas ditambah hutang. Nah, tapi hutangnya harus hutang yang interest bearing debt atau dikurangi, hutang ini dikurangi dengan minus non komponen struktur capital, artinya yang bukan non IBD. Itu ya, kayak hutang dagang itu tidak dimasukkan. Oke, itu ya secara konsep. Kemudian indikasi nilainya, nah karena artinya begini, gampangannya gini. Pendekatan aset itu kenapa memberikan kendali, mencerminkan bersifat mayoritas, artinya memiliki kendali. Kenapa? Dalam pendekatan aset itu kita memiliki asumsi yang digunakan adalah memiliki akses dan kewenangan terhadap aset tersebut. Artinya apa? Nah, kita kok bisa melakukan revaluasi mana aset yang off balance sheet dan tidak balance sheet, atau off balance sheet dari aset maupun liabilitas kita cari, kemudian kita identifikasi, setelah kita identifikasi kita menetapkan itu harus dinilai. Mencari aktiva tak berwujud pun kita identifikasi, itu harus dinilai. Artinya apa? Itu tidak mungkin kita lakukan kalau kita tidak memiliki kendali. Gitu kan? Kita bisa melakukan revaluasi aset perusahaan yang kita miliki kalau kita punya kendali. Kalau kita nggak punya kendali, ya mau perusahaan ngambil kebijakan mereval atau tidak mereval, ya kita ya monggo aja diam-diam aja nggak punya kendali. Nah, oleh karena itu atas asumsi inilah maka pendekatan aset itu memiliki indikasi atas nilai yang memiliki kendali atau bersifat majority. Itu secara konsep terkait dengan pendekatan aset. Sampai sini bisa dipahami? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait yang slide sebelumnya, Pak. Tadi kan dikatakan kalau liabilitas juga direvaluasi. Nah, contoh liabilitas yang direvaluasi itu kayak apa ya, Pak? Liabilitas artinya hutang. Ya hutangnya, Mas. Obligasinya. Kan kita belajar di manajemen keuangan obligasi kan? Obligasi. Nah, obligasinya ya kita nilai dengan teknik obligasi. Punya hutang bank. Hutang bank. Nah, hutang bank gitu ya.
Perlu kita nilai atau enggak? Secara konsep ya perlu kita nilai. Nilainya berapa? Nah, ini kemudian judgement penilai berjalan. Artinya apa? Kalau menggunakan mekanisme perbankan, maka nilainya itu sudah mencerminkan nilai wajar. Sehingga ya udah, nilainya seperti data yang ada di laporan keuangan. Cuman nanti kita harus pastikan. Pastikannya seperti apa? Kayak ketika kita belajar kemarin. Kalau bicara piutang, atau bicara hutang, itu pencantumannya di akuntansi kayak apa sih? Pencantumannya di neraca kayak apa? Ini khususnya ke akuntansi. Makanya saya sampaikan kalau penilai bisnis harus paham akuntansi. Net realizable value, iya nggak? Net realizable value. Artinya, di akuntansi menganut net realizable value. Sebesar berapa dia mampu direalisasikan, lebih hutang bisa tertagih. Ya. Kalau hutang, berarti hutang yang kita miliki itu kemudian nanti juga harus disesuaikan. Nah, kalau hutang bank, konsepnya tadi saya asumsi kalau hutang bank, mekanisme perbankan umumnya dianggap sudah mencerminkan nilai pasarnya. Sehingga ya Pak, ya tidak sebagaimana yang tercatat itu tetap tidak dilakukan penilaian. Obligasi. Nah, kalau obligasi ada beberapa teknik kan kemarin kita sudah pelajari di manajemen keuangan. Ya, Anda menentukan nilainya nih. Karena obligasinya udah umurnya berapa. Ya, seperti teknik-teknik dengan obligasi. Oke, terus kemudian ada apa? Off balance sheet. Nanti kita sudah jelaskan. Kalau memang ada off balance sheet, tentang apa nih? Berperkara, punya tanggungan yang harus ternyata belum tercatat, tapi menimbulkan kewajiban di masa yang akan datang, nah, itu harusnya dipertimbangkan. GB bisa dipahami, Mas? Hutang Bisa, apa yang Pak. dinilai? Ya hutang-hutang yang ada di neraca itu. Nah, pertanyaannya, apakah hutang yang akun-akun hutang yang ada di neraca itu sudah mencerminkan nilai pasarnya atau belum? Kalau yang belum ya kita nilai, kalau kita anggap sudah ya nggak perlu kita nilai. Artinya nggak perlu kita nilai itu tetap dinilai dengan cara menggunakan nilai yang tercatat. Oke, nanti ada pembahasannya. Oke, Mas. Baik. Jawab? Terima kasih, Pak. Sudah jelas. Oke. Itu konsepnya. Ada lagi, silakan. Nah, kalau kita bicara penilaian kemarin ada premis nilai going concern gitu ya, going concern. Nah, kalau bicara going concern, intinya kan perusahaan terus beroperasi. Ketika terus beroperasi, maka aset-aset yang digunakan itu tentunya juga untuk menunjang kegiatan operasi gitu ya. Artinya kalau Anda menilai satu persatu ketemu properti itu dianggap sebagai satu kesatuan aset. Nah, kemarin kan kita bicara ya, penilaian likuidasi kan ada yang assembled gitu ya, ada yang piecemeal, ada yang forced liquidation gitu. Itu kalau likuidasi. Nah, padahal ketika kita menilai properti, terutama kalau bicara plant, property, and equipment, akan pasti punya catatan kendaraan, gedung, mesin pabrik, terus tanah gitu. Nah, itu konsepnya kita melihatnya tetap sebagai going concern. Value and continued use sebagai bagian dari satu kesatuan mesin dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Gitu ya. Sehingga apa? Ketika melakukan revaluasi, kita akan melihatnya sebagai value and use gitu ya. Dari penggunaan yang ada. Gitu. Jadi nanti kita tidak artinya gini,
Kalau sudah value end use, maka HBU-nya, apakah kemudian loh, kalau memang operasinya pabrik, kemudian ada di sini sebenarnya nggak pabrik, ini nggak cocok, ini nggak pabrik. Anda melihat, oh ini cocok, sebenarnya sudah pabrik di sini sudah banyak perumahan. Sebenarnya untuk kalau buat perumahan untuk orang yang kerja di industri, umpama, gitu ya. Ya enggak. Nah, ini kegiatannya bisnisnya perusahaan, pabrik, ya kita menganggapnya itu sebagai value end use atas pabrik, tanpa harus mempertimbangkan pada HBU-nya. Kita melihat pada produktivitas atau kontribusi aset. Dalam apa? Dalam menghasilkan pendapatan, kegiatan operasi. Sehingga ketika begitu, ketika bicara produktivitas atas kontribusi aset, aset yang mana? Ya baik aset berwujud maupun tidak berwujud. Maka di sini kemudian nanti penting kita melakukan penilaian aset tidak berwujud juga. Nah, karena keberadaan aset tak berwujud ini dalam teknik penilaiannya, maka metode penilaiannya menjadi berbeda karena ada perbedaan cara penilaian aset tidak berwujud. Gitu ya. Jadi kalau prinsipnya tadi kan seluruh aset harus dinilai. Aset dinilai, utang juga dinilai. Nah, ketika bicara aset ada aset berwujud dan aset tidak berwujud. Nah, keberadaan aset berwujud ini terkait dengan penilaiannya, maka ini ada yang berbeda. Sehingga ketika berbeda, ada yang namanya metode asset accumulation method, ada yang namanya excess earning method. Sebenarnya perbedaannya terletak pada cara menilai aset tak berwujud. Ya. Sehingga nanti akan berbeda di dalam cara menentukan nilai. Itu aja. Nah, nanti tahu beda secara konsep gimana. Oke, balik lagi. Ingat ada jenis nilai dan ada model nilai. Bisa nilai ekuitas, jenis nilai yang kita hasilkan adalah nilai ekuitas perusahaan. Nah, kemudian nanti modelnya juga ada model ekuitas dan perusahaan. Cepat aja, udah tahu. Juga udah tahu. Ya. Nah, ketika bicara model nilai ini, gitu ya, ekuitas atau perusahaan, nah nanti ini juga akan mempengaruhi lebih ke EEM, excess earning method. Excess earning method. Kalau yang lebih hati-hati, kalau yang tadi modal adjusted book value method atau asset accumulation method, ya sebenarnya kita bisa menilai tadi perusahaan atau ekuitas. Tapi sebenarnya pendekatan aset itu lebih banyak digunakan untuk menilai ekuitas. Menilai ekuitas. Karena kita udah tahu total aset. Ya, tinggal dikurangi dengan identitas dengan nilai perusahaan, tinggal dikurangi dengan hutang non komponen capital structure itu nilai perusahaan. Kalau dikurangi dengan ekuitas, dikurangi dengan hutang, maka akan dapat nilai ekuitas. Modelnya ini. Nah, nanti agak hati-hati ketika penggunaan model ekuitas atau perusahaan bisa digunakan untuk menilai excess earning. Artinya apa? Berbeda nanti, ada berbeda data yang digunakan ketika menggunakan model ekuitas atau perusahaan. Metodenya apa? Metodenya pertama, kalau di buku kita namanya asset accumulation method. Asset accumulation method.
asset accumulation method, ada yang menamakan adjusted book value method, ya. Kenapa? Karena nilai buku di neraca harus di-adjust. Karena kalau Anda belajar bukunya Pratt, bicara penyesuaian dan normalisasi, dan kontrol, itu salah satunya bicara bagaimana melakukan adjustment penilaian. Makanya ya penilaian piutang, penilaian aktiva tak berwujud, penilaian paten dan segala macam merupakan bagian dari penyesuaian. Tetapi dia di sana sebenarnya lebih merujuk kepada penilaian untuk pendekatan aset, selain penyesuaian untuk kepentingan normalisasi maupun kontrol. Ya, disesuaikan. Kalau di bahasa Indonesia kan di ketentuan SPI maupun di POJK Otoritas Jasa Keuangan namanya metode penyesuaian aktiva bersih. Karena aktiva bersihnya berarti aktiva bersih itu kekayaan setelah dikurangi hutang itu sudah disesuaikan. Artinya disesuaikan, sudah disesuaikan menuju nilai pasarnya. Oke. Secara garis besar caranya identifikasi aset tak berwujud. Identifikasi aset berwujud. Kemudian apa? Nilai satu per satu. Semua aset berwujud dan aset tidak berwujud dinilai satu per satu. Oke. Hasilnya nanti total aset tidak berwujud, total aset berwujud ditambah dengan total aset tidak berwujud dikurangi dengan hutang, total hutang, maka namanya ekuitas. Ya gitu. Itu kalau menggunakan metode penyesuaian aktiva bersih atau asset accumulation method. Satunya adalah excess earning method. Kalau di SPI disebut dengan kapitalisasi kelebihan pendapatan. Artinya apa? Cara menentukan nilainya, nah ini bedanya di sini nih, yang menjadikan Anda lihat di sana. Ini yang menjadikan perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di penilaian aktiva tidak berwujud. Kalau di sini semuanya dinilai secara individual, semuanya dinilai secara individual. Kalau excess earning method yang dinilai secara individual itu cuman aktiva berwujud dan kewajiban. Oke ya. Berarti aktiva tidak berwujudnya nggak dinilai, Pak. Konsepnya tadi katanya harus dinilai semua akun-akun. Tetap dinilai, tapi nilainya secara kolektif. Jadi masih mengakui keberadaan aktiva tidak berwujud yang memberikan kontribusi operasi perusahaan yang going concern. Tetap gitu ya. Cuman dia secara kolektif. Jadi kolektif itu ada the big pot theory of goodwill. Nah, di sini yang membedakan goodwill. Nggak perlu kita susah-susah mengidentifikasi. Nah, udah, goodwill semuanya masukkan ke goodwill. Cara menilainya gimana? Dengan mengkapitalisasi kelebihan pendapatan. Oke, nanti kita minggu depan ngomongin yang asset earning. Cuman saya ingin menjelaskan di sini perbedaannya di mana? Karena perbedaan menilai
aset tidak berwujudnya, maka ada metode aset accumulation, ada metode kapitalisasi kelebihan pendapatan. Pendapatan yang berlebih itulah dianggap sebagai nilai dari goodwill. Artinya gini, kalau perusahaan menghasilkan pendapatan dalam satu kegiatan operasi yang going concern, maka dia dihasilkan atas kinerja siapa. Kalau kita belajar manajemen keuangan kan, tujuan manajemen keuangan adalah mencapai efektivitas berupa apa? Laba. Laba itu bisa ditempuh dari mana? Profitabilitas. Makanya ada DuPont itu. Dia kan dari apa? Utilisasi aset, kemudian dari efisiensi biaya, maka bicaranya profitabilitas, dikalikan dengan sel per total aset, kan gitu ya. Dan satunya multiplier, penggunaan hutang, gitu ya. Coret-coret-coret gitu, akhirnya bicara ROI, return on equity-nya, gitu ya. Sebenarnya menunjukkan pendapatan dari investasi gitu ya, itu sebenarnya dari utilisasi, efektivitas, efisiensi, ya, plus penggunaan hutang, leverage gitu ya. Nah, ketika bicara utilitas, artinya kita bicara pendapatan ini berarti dihasilkan oleh apa? Ada kontribusi, tidak serta-merta bicara efisiensi biaya, segala macam, tapi juga bicara utilisasi aset, pemanfaatan aset. Aset siapa? Asetnya berwujud tidak. Kita harus tahu berapa pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud, kan gitu. Value sama dengan, kalau di properti gimana? Value sama dengan Dor, masuk lupa. Ayo, value sama dengan pendapatan dibagi income dibagi diskon ya Pak. Nah, dibagi dengan R. Capitalization kan rumusnya ya? Iya Pak. Nah, I-nya ini adalah I-nya TB. TB, ya tidak berwujud. Dibagi R-nya tidak berwujud. Nah, ini kan rumus kapitalisasi. Maka ketemulah value dari tidak berwujud. Nah, makanya dinamakan kelebihan kapitalisasi atas kelebihan pendapatan. Pendapatan yang lebih dari mana? Artinya lebih yang menjadi hak tidak berwujud. Nanti kita bahas lebih lanjut di minggu depan. Oke, bedanya di situ aja. Makanya dikenal metode asset accumulation. Kok dinamakan akumulasi? Ya akumulasi yang dinilai satu persatu, terus dijumlahkan semua, dikurangi dengan hutang. Hutang yang sudah direvaluasi. Aset accumulation itu. Dikapitalisasi, iya, yang dikapitalisasi adalah pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas tidak berwujud. Oke, nilai ekuitas, ya, kalau ini ada nilai pasar atau nilai pasar wajar, sekarang lebih menuju ke nilai pasar, gitu ya. Invested capital dikurangi dengan kewajiban. Nah, ini ke invested capital, berarti kita menggunakan model apa? Menggunakan model? Kapital ya Pak. Halo? Model apa? Iya, tadi siapa? Kapital ya Pak. Oke, model kapital. Berarti ada satu lagi nanti model ekuitas. Yang model ekuitas contohnya di bukunya Ruki, itu model ekuitas. Yang di bukunya Pratt itu model invested capital kalau nggak salah.
Jangan bingung. Ketika baca bukunya Pret, kok begini? Kalau di bukunya Ruki, kok begini? Gitu ya. Nah, Anda harus tahu di situ. Ini sebenarnya invested capital atau bukan. Oke, jadi balik lagi metodenya ada dua. Yang membedakan metode itu adalah cara menilai aktiva tidak berwujudnya. Oke, secara garis besar, kalau bicara pedoman umum ya, kita akan bicara pedoman umum, nanti teknisnya kita akan lihat. Kalau bicara pedoman yang umum, penilaian untuk penilaian bisnis itu 330, pendekatan aset itu ada 330, tapi ketika penilaian ATP itu juga ada sendiri, 320. Gitu ya. Tapi ketika nanti bicara penerapan 330 ini ketemu dengan properti, nanti juga ada SPI standar tersendiri. Nah, kemudian juga sudah diatur oleh POJK kalau kita terkait dengan listing di perusahaan gitu ya. Secara umum ketentuannya gimana? Di ketentuan itu pertama, kalau kita menggunakan pendekatan aset, maka kalau dulu ada kualifikasi penilai yang kita ajarkan di pertemuan pertama, kalau nggak salah ada penilai properti, ada penilaian bisnis. Mungkin ada juga yang memiliki koalisi dua-duanya, B dan P, bisnis dan properti. Kalau memiliki kualifikasi bisnis dan properti seorang penilai, maka dia boleh melakukan penilaian dengan pendekatan aset. Gitu ya. Penilai dalam penugasan wajib memiliki keahlian dalam bidang penilaian properti maupun bisnis. Hukumnya wajib. Nah, kalau nggak punya, Pak, kalau nggak punya, maka mengacu pada laporan penilaian yang terpisah. Artinya apa? Ya kerjasama dengan penilai yang mempunyai kualifikasi properti. Dia buat hitungan tersendiri, ya, dia buat hitungan tersendiri dalam laporan terpisah berupa laporan properti. Nah, kemudian laporan propertinya kita gunakan dalam penilaian bisnis. Terutama properti yang mana? Kalau properti kan bicaranya real property, personal property, itu kan? Nah, kalau bicara menilai real personal property, ya itu ranahnya orang properti, nilai properti. Maka bicara kendaraan, peralatan, mesin, tanah, gedung, gitu ya. Nah, kalau nggak punya kualifikasi penilai itu, ya kita bisa meminta pada yang memiliki kualifikasi penilai properti. Oke, ini penggunaannya bisa untuk menilai ekuitas maupun entitas sudah dijelaskan, kan indikasi nilainya kalau menilai untuk mendapatkan ekuitas kurangi dengan liabilitas, gitu aja. Tambahannya nilai majority tadi sudah sampaikan ya. Nah, nilai mayoritas, kepentingan minoritas perlu dilakukan diskon lack of control. Ya kalau untuk menilaikan minoritas itu ya. Tapi kalau untuk minoritas secara teori bisa dengan mengaplikasikan diskon lack of control. Tetapi kalau minoritas gitu dengan effort menggunakan pendekatan aset, wah ini lumayan effortnya. Ya kalau perusahaannya kecil sih oke-oke aja. Tapi kalau usahanya tersebar di seluruh Indonesia, di setiap kabupaten dan kota ada, maka itu effortnya besar sekali. Effortnya besar. Satu-satu gitu ya. Kantor mandiri umpamanya. Mandiri seluruh Indonesia itu mulai di tingkat kecamatan
kalau punya aset, ya dia harus disurvei. Ini merupakan salah satu kelemahan dia. Karena konsum waktu dan biayanya, tenaganya juga relatif besar. Oke, hasil evaluasi menilai pasar pada tanggal penilaian. Oke, ya, itu secara konsep. Nah, kita sekarang akan bicara bagaimana metode asset accumulation. Kita sudah bicara teknis, bagaimana langkah-langkah penilaiannya, bagaimana cara menilai akun-akunnya, gitu ya, secara umum. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Oke, hari ini kita akan fokus pada satu metode, yaitu metode yang pertama, metode penyesuaian aktiva bersih atau adjusted book value method atau asset accumulation method. Oke, metode penyesuaian aktiva bersih, kalau kita merujuk pada ketentuan di SPI maupun OJK, itu digunakan untuk menilai apa? Pertama, bisa untuk menilai ekuitas, tadi kan di ketentuan tadi ada menilai ekuitas, bisa juga menilai perusahaan. Ekuitas yang seperti apa? Ekuitas pada perusahaan yang heavy based on fixed asset company. Artinya perusahaan itu padat modal, gitu ya, banyak menggunakan barang-barang modal, gitu ya, barang yang digunakan untuk kegiatan produksi. Aset tetap, aset berwujudnya lebih besar. Oh, perusahaan real estate. Gitu. Kemudian bicara perusahaan induk holding company. Oke, kalau holding company kan berarti ya kita lihat aset-asetnya aja. Karena kalau kita bicara holding gitu ya, kemarin kalau disampaikan gitu ya, maka ketika bicara holding nanti ada banyak anak perusahaan, mungkin ini beranak-anak lagi, maka penilaiannya secara teknis sederhananya, Mas, ketika bicara Pak, gimana kalau bicara holding company, padahal ini tidak apa ya, yang ada konglomerasi gitu ya, bentuknya holdingnya konglomerasi, artinya dia tidak dalam satu line industri yang sama, bisa jadi kan gitu, sehingga akan menjadi lebih sulit ketika kita bicara, nah ini kalau tidak core business kayak gini, normalisasinya kayak apa nih untuk mencapaikan true economic earning power. Maka secara teknik penilaiannya adalah dinilai satu per satu sesuai dengan proporsi kepemilikan holding kan sendiri-sendiri. Jadi kalau bicara true economic earning power-nya ya melihat dari satu per satu. Itu baru nanti dikonsolidasi. Rumit gitu ya. Nah, bisa dengan tidak usah mempertimbangkan yang kayak gitu ya. Oh ya, pakainya holding company, tinggal lihat apa ya udah aset perusahaan itu punya apa aja. Nah, holding berarti kalau ke anak ya seberapa besar proporsi dia di anak kan gitu aja. Oke. Kemudian untuk menilai perusahaan. Perusahaan yang seperti apa? Ya jelas, aset berwujudnya yang signifikan. Memiliki tenaga kerja memberikan nilai tambah relatif kecil. Gitu. Artinya bukan perusahaan yang terkait dengan konsultan. Gitu. Kalau konsultan lebih banyak tenaga kerja. Dan kalau kita bicara tenaga kerja, maka sebenarnya tangible asset, intangible asset value-nya yang lebih memberikan kontribusi.
Oke, artinya jumlah aset tidak berwujudnya itu tidak signifikan. Nah, itu penggunaan dari aktiva bersih atau aset accumulation method. Bisa digunakan untuk menilai ekuitas maupun perusahaan dengan karakteristik seperti ini, gitu ya. Seperti ini. Oke. Kalau menilai perusahaan yang seperti apa? Tadi konsepnya kan relatif going concern gitu ya. Harusnya harus going concern. Yang pertama, tidak memiliki riwayat pendapatan prospek yang positif gitu ya. Artinya ya karena pendekatannya lebih ke aset, ya artinya kita akan kepayahan ketika menggunakan pendekatan pendapatan. Karena kita harus membuat proyeksi, menyesuaikan nilainya harusnya positif gitu ya, karena berdasarkan manfaat ekonomi di masa depan. Kalau Anda buat proyeksinya negatif, ya nilainya negatif. Kenapa nilai negatif? Anda pakai pendapatan, ngapain nggak pakai likuidasi aja kan gitu. Nah, bisa juga Anda menggunakan pendekatan aset, ya, lebih menekan pada aset. Kedua, pendapatannya berfluktuatif, kadang naik, kadang turun gitu. Karena kalau kita kemudian mendasarkan proyeksi pada tren pertumbuhan sale atau tren pertumbuhan EPS-nya, wah ada nanti yang pertumbuhan negatif, ada pertumbuhan positif. Ya, sehingga kalau bicara rata-rata, ya, apakah rata-rata itu mencerminkan kondisi historis kan? Kita bisa menggunakan pendapatan fluktuatif, ya udah menggunakan pendekatan aset. Di rakor kemudian untuk melanjutkan operasi yang going concern ini masih ragu-ragu nih. Ini masih ragu-ragu, belum pada titik udah going concern nih. Ya intinya ketika prospek positifnya itu berat karena pendapatannya fluktuatif, kadang untung, kadang rugi gitu ya. Sehingga ada ini kemungkinan likuidasi atau enggak gitu ya. Ya Anda bisa menggunakan pendekatan ini. Atau perusahaan yang startup. Atau perusahaan yang startup. Oke. Tentunya kalau sudah startup kemarin masih berupa bayi, masih pilot project, masih pada tahap pengenalan produk gitu ya. Capital expenditure-nya masih sangat besar gitu ya. Depresiasinya mungkin relatif sudah tinggi gitu. Maka secara laba mungkin masih minus gitu. Tetapi dia punya prospek. Tapi susah ketika kita mendasarkan prospek ke depan kalau mendasarkan pendapatan yang seperti itu. Ya udah kita menggunakan pendekatan aset. Nah, terakhir sulit untuk mendapatkan pendapatan gitu ya. Oke. Nah, Anda sudah memutuskan cocok menggunakan pendekatan aset. Bagaimana cara menilainya? Tadi konsepnya adalah menilai kembali seluruh akun-akun yang ada di neraca, baik akun aktiva maupun hutang atau kewajiban. Nah, prinsipnya tadi nilai pasar, gitu ya. Nah, ini menjadikan judgement penilai. Disesuaikan pada nilai pasar atau menggunakan face value. Kalau Anda merasa perlu disesuaikan, makanya piutang. Ya, piutangnya ada nilai ulang. Walaupun sudah di catatan akuntansi didasarkan pada net realizable value-nya. Artinya berapa kemungkinan tertagihnya. Nah, penilai punya judgement. Apakah catatan itu sudah mencerminkan net realizable value? Kalau belum, ya kita nilai. Nah, ini sudah kita bahas ketika kemarin bicara piutang, ketika di normalisasi dan adjustment kemarin. Atau pakai face value, contoh uang kas yang ada di bank atau kas yang ada di brankas. Masa uang 100 kemudian Anda masih nilai kembali, wah uang 100-nya agak buram Pak, ketumpahan kopi gitu ya, agak belang.
Gitu. Nggak indah lagi. Kemudian Anda melihat, nah ini perlu didepresiasi nilainya. Kan nggak juga. Ya face value berdasarkan nilai yang tercatat. 100.000 ya tetap nilainya 100.000. Oke, penilaian aset tetap. Kalau bicara real property, apa itu real property? Apa itu real property? Real estate ditambah dengan bundle of rights, Pak. Iya. Real property adalah real estate plus bundle of rights, hak yang ada di dalamnya. Itu Anda merujuknya ke SPI 300. Secara garis besar, ya seperti yang sudah Anda pelajari di tingkat bawah. Artinya sudah Anda pelajari mulai dari menilai tanah kosong, residensial, komersial, gitu ya. Nah, penilaian personal property itu berarti movable property, gitu ya. Nah, Anda bisa mengacu ketika 10 dan Anda sudah belajar dalam penilaian peralatan dan mesin. Nah, penilaian aset tak berwujud untuk SPI-nya SPI 320. Nah, bisa jadi utang, liabilitas, instrumen keuangan lainnya gitu ya. Itu menggunakan SPI 340. Nah, bicara utang, nah utang mana yang harus dinilai? Instrumen keuangan lainnya bisa bicara sekuritas. Sekuritas yang mana, Pak? Ekuitas yang mana? Bukan ekuitas yang kita nilai. Ekuitas yang menjadi instrumen investasi. Kan di aset itu kan ada sekuritas gitu ya. Nah, itu yang kita nilai. Artinya kita menilai perusahaan A punya hutang, punya modal, punya aset. Nah, asetnya di dalamnya ada berbentuk surat-surat berharga. Berupa apa? Sertifikat Bank Indonesia, gitu ya. Saham perusahaan lain. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari investasi. Itu menggunakan 340. Kita mau detail, tapi kita akan bahas yang konsepnya dulu, gitu ya. Atau keyakinan penilai menggunakan face value, gimana ya tadi utang perbankan. Utang perbankan mekanismenya sudah mencerminkan pasar. Anda utang segitu, nilainya berapa? Ya Anda bayarnya harus segitu, uangnya harus berapa? Kalaupun dibayar dengan emas, ya emasnya harus senilai dengan uang utang itu. Pasarnya berapa nilainya? Ya segitu. Beda dengan obligasi. Ya, kan obligasi ada dipengaruhi maturity-nya, tingkat kuponnya, gitu ya, termasuk itu maturity-nya yang mencerminkan risiko dari obligasi itu. Nah, obligasi pemerintah tidak boleh, bisa dikatakan riskless, gitu ya, risikonya kecil, maka yield-nya relatif lebih rendah. Oke, prosedurnya pertama harus dapat neraca. Itu. Harus dapat neraca. Kemudian tentukan aktiva dan kewajiban yang perlu direvaluasi. Artinya revaluasi tidak hanya yang ada di neraca. Off balance sheet-nya juga harus Anda peroleh. Itu ya. Kewajiban terkait dengan hukum, aset, gitu ya. Dan akan kita peroleh. Yang mungkin tidak tercantum di neraca. Gitu ya. Kemudian estimasi nilai seluruh akun aktiva dan kewajiban. Nilai, setelah Anda tahu nilai, baik aktiva berwujud dan tidak berwujud, maupun kewajiban. Kemudian tentukan nilainya berdasarkan basis balance sheet yang sudah Anda nilai ulang tadi, kurangi dengan kewajiban, ketemu nilai ekuitas. Ini kalau pendekatan aset dengan metode penyesuaian aktiva bersih atau adjusted book value method atau asset accumulation method. Ini yang sesuai banget dengan konsep
akuntansi. Cuman total aset dikurangi dengan total kewajiban. Ya, prosedurnya seperti itu. Nah, bagaimana cara menilainya sekarang? Nah, dari total nilai ekuitas ini perlu Anda penerapan diskon, terutama diskon kalau untuk kepentingan minoritas. Ya kan? Karena indikasi nilai dari pendekatan aset ini adalah indikasi mayoritas. Kalau ternyata Anda menilai untuk kepentingan minority interest, maka harus dikasih diskon lack of control. Kalau perusahaannya ada nilai mempunyai karakteristik likuiditas penjualannya relatif susah dari ekuitasnya, maka bisa menggunakan Anda pertimbangkan diskon lack of marketability, DLAM. Nanti kita bisa lihat DLAM. DLAM itu tidak sekedar perusahaan tertutup, perusahaan terbuka pun bisa kena DLAM. Kira-kira perusahaan terbuka kena DLAM, Anda lihatnya dari mana? Mempertimbangkan kok kena DLAM ya, padahal terbuka. Salah satu pertimbangan yang Anda bisa lihat kena DLAM, kira-kira saya lihat dari mana ya? Ayo, kira-kira dari mana? Terbuka loh ini padahal. Aktivitas sahamnya, bukan Pak? Good. Anda bisa lihat aktivitas transaksi perdagangan. Saham-saham tidur itu laku dijual, tahu-tahu berapa bulan nggak ada transaksi gitu. Nah, artinya sepi peminat gitu ya. Sepi peminat. Oke, diingat kembali karena ini indikasinya majority, maka perlu pertimbangan kasih DLAM atau tidak. Oke. Nah, tadi bagaimana cara menilainya sekarang? Udah tahu prosedurnya. Pertama, kas atau setara kas? Tidak disesuaikan. Anda bilang apa? Cash value-nya aja. Ya kan? Uang 100.000 ya 100.000. Uang 50.000 ya 50.000. Gitu. Piutang. Nah, ini sudah kita bahas kan ketika bicara adjustment dulu di penyesuaian pertemuan keberapa itu ya. Setelah pengumpulan data kan gitu ya. Sebelum analisa laporan keuangan kita bicara adjustment berupa normalisasi dan kontrol. Kita lihat piutangnya, dasarnya apa? Net realizable value. Akuntan juga mendasarkan pada itu. Dan makanya mereka mendasarkan pada edging. Gitu ya. Dari edging yang 30% ada berapa, makanya kemudian ngambil kebijakan write-off-nya sekian. Ada akumulasi penyusutan piutang tak terdagih sekian. Yang lebih dari sekian hari bisa saja dengan kebijakannya write-off. Maka dia dikurangi dengan cadangan. Nah, Anda bisa melihat itu apakah dari edging yang sudah lebih dari 30 hari, 60 hari, bahkan sudah ada yang macet lebih dari 90 hari, kemudian cadang piutang cuma segitu gitu loh. Menurut Anda, wajar enggak? Nah, enggak wajarnya Anda bisa dilihat dari mana? Anda bisa lihat dari mana? Kan kita bukan akuntan tuh. Anda lihat dari mana?
Ayo, Anda lihat dari mana? Jangan-jangan saya sendirian nih, tolong ayo. Cam-nya dibuka. Mau lihat satu-satu. Mas Anung Prama. Halo, Mas Anung, ada? Ini sendirian atau? Halo? Tes. Pada kemana ini? Oke, suara saya putus-putus. Oke. Anda merasa 30 yang ditetapkan oleh akuntan itu udah wajar atau enggak? Anda lihatnya kemana? Ayo, kemana? Anggita? Iya, Pak. Kemana lihatnya? Mungkin dari kondisi pasar atau kondisi perusahaan pembanding, Pak. Seperti Jadi yang Anda bisa kemarin. melihat dari industri perusahaan lain. Nah, nanti setelah itu bisa dikomunikasikan dengan akuntannya. Gitu ya. Hasil komunikasi itu yang digunakan sebagai penyesuaian. Persediaan. Persediaan ada 3 kalau kita bicara perusahaan pabrik yang manufaktur, bisa bahan baku berupa material gitu ya, raw material, bisa barang dalam proses, bisa barang jadi. Kalau bahan baku ya gampang, pasarnya berapa, pendekatan pasar aja, harga pasar gunakan. Barang jadi, harga wajar dikurangi dengan diskon atau biaya. Ya, itu biayanya sekarang berapa? Penjualannya biasanya lakunya berapa sih gitu ya. Kemudian dikurangi dengan biaya pengiriman, biaya lain-lain, maka itu menjadi barang jadi. Nah, sekarang barang dalam proses. Ada 2 metode kalau di sini. Pendekatan barang jadi dan pendekatan bahan baku. Oke. Kalau ini kursinya, kursi, namanya ini produksi kursi, kursinya udah disusun menjadi kerangka, gitu ya, udah halus itu, tinggal belum dipasang busanya, ini belum dipasang, gitu, belum dipasang, dan belum di pernis, di finishing. Jadi belum ada biaya busa, biaya busanya belum ada, finishing berupa pernis belum ada. Ya. Kondisinya seperti itu. Nah, saya menilainya adalah, saya anggap kursi ini sudah kinclong, sudah ada busanya. Sudah ada busanya, umpamanya
harga jualnya, gitu ya, harga jualnya 100.000 misal. Oke, harga jual 100.000. Pemasangan busa, gitu ya. Ini kan belum dipasang busa sih. Pemasangan busa butuh 20.000. Finishing furnace butuh 10.000. Berapa nilai? Berapa nilai dari kursi yang barang setengah jadi tadi? Belum ada busa, belum ditulis. Berapa nilai? Mas Raihan Nur. Ya, Pak. Berapa nilai? Itu tadi 20 yang apa, Pak? Busanya, Pak? 20 itu biaya busanya, pemasangan busa, 10 biaya bahan baku plus pemasangan, termasuk 10 itu finishing, peliturnya. Nah, kalau di pasaran, kursi sejenis itu yang sudah lengkap dijual di toko mebel itu 100.000. Nah, Anda disuruh nilai kursi yang belum jadi. Kursi yang belum jadi artinya Anda itu menentukan nilai persediaan barang setengah jadi atau work in process. Work in process. Dan persediaan tadi ada bahan baku, ada barang jadi, ya udah ini gampang ini lihat pasarnya aja. Ini yang belum jadi. Baru berbentuk kerangkanya aja. Kenapa material kerangka? 70.000, Pak. Oke, 70.000. Nah, kalau Anda menentukan 70.000 berarti Anda menggunakan metode yang mana? Metode barang jadi atau metode bahan baku ditambah dengan pendekatan Anda menggunakan pendekatan barang jadi atau pendekatan bahan baku? Barang jadi, Pak. Pendekatan barang jadi. Berarti ini contoh dari pendekatan barang jadi. Ya. Dari barang yang sudah jadi harganya berapa dikurangi dengan biaya yang belum melekat. Kalau pendekatan bahan baku ya ditambah dengan nilai-nilai yang telah melekat ya berarti kayu semua ini membutuhkan biaya berapa. Itu kalau bahan baku ya ada dua bahan baku. Tanah ya, terserah Anda mau pendekatannya seperti apa. Perlu saya jelaskan, bisa pasar, bisa income, gitu. Nah, income-nya yang mana? Income-nya yang land development. Anda di penilaian BMN kan belajar ini kan ya, LDA kan ya? LDA itu masuk pendekatan pendapatan, iya kan? Iya, Pak. Nah, ini tanah yang berkembang. Oke, kalau bangunan dan sarana pelengkap juga Anda bisa menilai menggunakan cost replacement, nggak perlu saya jelaskan. Udah tanah dan bangun properti hotel mau yang menggunakan kalau menghasilkan pendapatan ya income production. Oke, ini nggak perlu saya jelaskan. Mesin dan perlengkapan, Anda juga sudah belajar di penilaian peralatan dan mesin. Sama, ya, sama. Kendaraan bermotor, umumnya kalau ada motor banyak di pasaran ya udah gunakan pasar. Kalau Anda pakai biaya malah pusing nanti. Ya. Kalau bukan orang bengkel susah. Bukan orang bengkel. Oke.
Penilaian hutang caranya, kalau hutang dagang, hutang lancar, tidak perlu disesuaikan. Kecuali ada klausul bermasalah, di mana mungkin terdapat klausul pembebanan bunga atas hutang yang terlambat bayar atau tidak dibayar. Kalau hutang ternyata banyak yang nunggak, gitu ya, hutang dagangnya banyak yang nunggak, gitu ya. Ada klausul juga harus dibayar karena denda atau penalti dan segala macam atas klausul itu, ya berarti Anda harus menambahkan. Karena konsepnya kalau bicara hutang dagang kan tidak ada bunga kan ya, nanti bisa digunakan. Tapi ketika di perjanjian perdagang hutang dagang itu ternyata ada klausul pembebanan atas keterlambatan pembayaran, ada bunga bla bla bla, dan ternyata sudah ada yang macet, gitu ya. Nah, Anda harus mempertimbangkan itu sehingga untuk melakukan penyesuaian atas kewajiban. Hutang bank tidak perlu disesuaikan. Ya, sama artinya asumsi yang digunakan dalam praktek pun gitu ya. Kalau terkait dengan hutang bank dengan mekanisme perbankan sudah mencerminkan nilai pasarnya, sehingga itu tidak digunakan. Kecuali kalau hutangnya kemudian bermasalah, gitu ya. Ada proses belum dicatat nih hutangnya, baru proses restrukturisasi. Restrukturisasi kan macam penjadwalan ulang, bisa pengucuran dana baru, gitu ya. Nah, efeknya kemana? Tentu hutangnya akan berubah kalau pengucuran baru. Terus ininya juga belum bunganya mungkin juga akan berubah. Nah, ini kan belum tercatat di neraca. Data ini tentunya harus diketahui, yang off balance sheet bisa masuk ke sini. Tanyanya kemana? Ya bagian keuangan. Ada restrukturisasi, ternyata ada. Prosesnya sampai mana? Prosesnya udah keluar surat persetujuan bank. Nah, rencana mau akad kredit lagi kapan tanda tangannya? Besok. Berarti walaupun belum tercatat, tetapi udah bisa dikatakan 100% jadi. Surat persetujuan bank itu keluar. Jadi kalau Anda nanti udah kerja KPR gitu ya, beli rumah dengan KPR, itu pasti Anda ngajukan dulu di pengajuan, kemudian keluar surat dari bank, melihat penghasilan Anda, maka Anda layak enggak. Kalau layak ya langsung disetujui, termasuk kapan harus tanda tangan, masa berlaku persetujuan ini sampai kapan. Nantinya kalau seperti itu ya udah, ada restrukturisasi, ya Anda tahu prosesnya sejauh mana, sudah persetujuan bank, kapan mau teken kontrak, diambil enggak, diambil ya udah. Itu harus disesuaikan. Melanjutkan pertanyaan teman Anda terkait dengan kalau obligasi, ya jelas. Kalau obligasi jelas. Untuk pengetahuan terkait dengan obligasi menjadi penting. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Setelah ini kita bicara aset tidak berwujud. Ada pertanyaan? Ada? Oke. Kalau secara definisi aset tidak berwujud, ya nggak nampak itu. Fisiknya nggak ada. Gitu. Tetapi keberadaannya ada. Keberadaannya ada. Ya gampangannya gini aja lah. Bahannya sama, kuenya sama, cara buatnya sama, alatnya sama, saya punya roti, produknya bentuknya sama, bahannya sama. Saya berletak di sampingnya Holland. Pasti Anda beloknya ke Holland, pasti. Walaupun lebih mahal dikit, pasti Anda belok ke Holland daripada ke saya. Artinya brand nama saya tidak mempunyai daya jual. Holland, nama Holland itu lebih punya kontribusi.
terhadap pendapatan, gitu ya. Ya, mempunyai kontribusi baik secara aset, secara monetary berupa uang maupun menunjang aset yang lain. Nah, ini menjadi penting ketika kita menggunakan pendekatan aset, harus Anda pahami. Kalau yang teridentifikasi gampang, tinggal lihat di neraca. Tinggal lihat di neraca. Nah, yang tidak teridentifikasi, artinya tidak tercantum di neraca. Nah, ini tadi menggunakan the big pot theory of goodwill yang menggunakan earning method, excess earning method, gitu ya, excess earning method. Nah, tentunya perlu kita mengidentifikasi. Nah, kalau bicara kelompok, aset tidak berwujud, ya ada berdasarkan pemasaran, merek, trademark, logo, gitu ya. Pelanggan, nah ini. Jadi keberadaan pelanggan itu juga penting. Dari mana tahunya? Kontrak. Purchase order dari pelanggan. Karena bisa jadi perusahaan ini pendapatannya apa namanya 10 miliar per tahun, ternyata yang 8 miliar itu dari customer loyalty. Yang diingkat dalam apa? Kontrak. Nah, mereka melakukan kerjasama kontrak. Ketika kita bicara kemarin, bargaining power of supplier, bargaining ini kan pengaruhnya ke sini. Lah kalau kontraknya ini hilang, bubar. Pelanggan itu lari, ya udah. Nah, ini juga bagian dari customer, pool of customer. Gitu ya. Kemudian ATP terkait hak paten jelas, hak paten, dokumentasi, resep, formula, technical know-how. Sekarang banyak ya. Teknologi, technical know-how. Seni, kelas, cipta lagu, nanti ya copyright, pemrosesan data, perangkat lunak, lisensi, pangkalan data otomatis, rekayasa engineering, hak paten, dan lain sebagainya. Tenaga kerja profesional. Nah, ini yang perlu saya tanyakan. Perlu saya sampaikan. Pool of employee atau workforce, tenaga kerja bukan aktiva tidak berwujud. Walaupun saya jelaskan di sini, ATP dengan investasi sumber daya manusia, sumber daya. Ini sebenarnya bukan aktiva tidak berwujud. Ingat ya, kembali lagi, SDM itu bukan aktiva tidak berwujud. Tetapi dalam kaitannya excess earning, penentuan excess earning, maka perlu dihitung. Walaupun sebenarnya secara definisi manusia itu bukan aset tidak berwujud, gitu ya. Bukan ATB, tetapi ada kalanya perlu dinilai, tapi bisa juga tidak dinilai. Ada kalanya perlu dinilai. Ketika kita perlu menentukan distribusi alokasi SDM terkait dengan aset-aset yang dimiliki perusahaan dalam rangka penentuan excess earning.
Oke. Dan beberapa bentuk ATP yang lain. Oke. Nah, untuk Anda perlu mengidentifikasi ini ATP atau tidak ATP gitu ya. Yang jelas pertama harus dapat diidentifikasi secara spesifik. Artinya spesifik, walaupun ini relatif susah gitu ya. Makanya ditempuh salah satunya menggunakan excess earning method tadi. Kalau menggunakan yang menggunakan adjusted book value kan menggunakan neraca tuh ya udah apa yang terdapat di sana. Bisa memanfaatkan manfaat ekonomi. Pool of customer bisa Pak? Ya jelas bisa. Dari mana kita lihat keberadaannya? Dari kontrak. Dari kontrak itu apa dia ngomong? Oh, per tahun dia order sekian. Kelihatan. Bisa menjadi objek kepemilikan? Iya bisa. Itu ya, karena udah ada kontrak tadi gitu ya, menjadi bagian. Oke, dilindungi oleh secara hukum, ada kontraknya, ada bukti nyata perwujudan dan segala macam gitu ya. Kalau bicara yang karya cipta ada lisensi, ada dokumen, ada kontrak. Bisa dimusnahkan, atau misalnya bisa diakhiri. Caranya, ya udah kontraknya habis, kalau bicara kontrak ya selesai ya selesai. Sehingga nanti kalau begitu, seberapa jauh kontribusi penciptaan nilai perusahaan terkait dengan ATP. Nah, kalau kontraknya tinggal 1 tahun, ini bicara lagi tadi pertimbangan kualifikasi penilai. Udah, nggak usah dinilai aja. Boleh, judgment-nya. Nah, kalau mau lebih dari 4 tahun atau 5 tahun, baru kita nilai. Ini, ya, masa manfaatnya terkait dengan kontribusinya jangka waktu. Kalau tinggal setengah tahun, Anda nggak menilai juga nggak apa-apa. Menilai gitu. Tapi kalau masa manfaat patennya masih lama gitu ya, copyright-nya masih lama, franchise-nya masih lama. Gitu. Bicara di sini ada, bisa dialihkan secara hukum dan pada bukti penguasaannya, ya kalau bentuk franchise, ya, McD, bisa dijual lah franchise. Bisa dialihkan, buktinya ya franchise itu, kontrak franchise-nya. Oke, cara menilainya, nah itu, pool of employee atau workforce, kalau memang harus dinilai, gitu ya, karena sebenarnya dia bukan ATP, tapi perlu dinilai ketika membutuhkan distribusi aset tidak berwujud gitu ya, berupa workforce, maka kita perlu melakukan penilaian. Nah, caranya gimana? Ya dasarnya bisa biaya rekrutmen, bisa dasarnya gaji setahun. Kalau untuk yang supervisor, manager 30-40% dari gaji setahun. Kalau operator 10-20 tahun gaji setahun. Tentunya ini full employee yang ada di perusahaan itu. Beban praoperasi gitu ya, ada SIUP, keanggotaan, AMDAL, itu juga menggunakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan izin terkait dengan AMDAL, kelayakan visibilitas tadi dan segala macam. Sampai perusahaan itu beroperasi. Pool of customer, ya tadi di bukunya Pratt ada contoh itu yang pool of customer.
Kalau menggunakan pendekatan DCF, maka kalau kita bicara kontrak, nah kontraknya berapa tahun, per tahunnya menghasilkan aliran pendapatan berapa. Nah, itulah yang kita diskonto dengan satu tingkat diskonto tertentu yang akan dinilai ginikan. Kalau paten, ya berapa biaya patennya. Kalau pendapatan, ya tadi, jangka waktunya masih relevan nggak untuk dilakukan penilaian? Masih, karena masih 5 tahun. Namanya. Ya udah, 5 tahun itu rata-rata patennya dapatnya berapa dari historis, yaitu dari 5 tahun ini proyeksinya, maka kita diskonto. Oke, kalau royalti, ya dari royalti. Nah, kalau goodwill, nah ini agak susah nih. Goodwill ini agak susah. Apa yang tidak bisa diidentifikasi pasti ada. Nah, kalau bicara goodwill ini ketahuannya kalau dijual biasanya. Dijual perusahaannya gitu ya. Dijual perusahaannya, nilainya hasil penilaian pamannya 1M. Lakunya 1,4 M. Berarti yang 400 itu goodwill. Saja. Bisa aja. Oke, nah maka ini perlu riset kalau yang seperti ini. Nah, kalau yang paling gampang yang tadi, the big pot theory of goodwill aja. The big pot theory of goodwill. Dari kapitalisasi pendapatan. Akan kita kapitalisasi kelebihan pendapatan. Dari mana? Dari goodwill. Yang minggu depan akan kita bahas ketika menggunakan metode excess earning itu. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Yang bagian tadi, Pak, itu dari mana dasarnya yang kayak penilaian itu, misalnya kayak manajer dari dan supervisor itu kayak 30-40% gaji setahun gitu. Kayak operator itu 10-20% gaji setahun. Dasar angkanya itu tuh dari mana, Pak? Atau itu emang udah ada di peraturannya segitu angkanya? Yang 30-40%. Ini, Pak. Halo? Oh, iya, Pak? Yang 30-40%. Iya, Pak. Dasar angkanya itu dari mana itu? Atau dari peraturan? Atau emang udah segitu dikasih peraturannya? Atau itu kita sebagai penilaian nilai? Ya, ini dari praktek umum di penilaian rata-rata 30-40% gitu ya. Artinya dari praktek yang selama ini digunakan 30-40% gaji dianggap sebagai pool of employee gitu ya. Sebenarnya kalau gaji 30-40% ini, kalau Anda baca di bukunya Pratt, kalau diidentikan, itu pendekatannya kan tidak serta-merta gaji, tapi juga biaya rekrutmen. Plus, jadi sebenarnya metodenya itu, ya itu akan identifikasi. Pool of employee itu bisa dihitung juga dengan biaya rekrutmen, plus biaya pelatihan yang telah dikeluarkan, hingga dia bisa menjadi posisi mempunyai kualifikasi yang kayak sekarang. Nah, kalau diidentikan ini besarannya bisa sekitar 30-40%. Halo, dari gaji. Oh iya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya, gitu. Karena bisa juga pendekatannya tidak pakai gaji ini, bisa salah satunya di bukunya Ruki. Nah, di situ bisa menggunakan teknik biaya pelatihan plus biaya rekrutmen. Hingga dia memiliki kompetensi seperti saat ini. Gitu. Oke, silakan lagi yang mau tanya. Oke, kalau sudah Anda nilai semua, nah metodenya ingat ini kita bicara adjusted book value method atau apa? Asset accumulation method. Maka ini contoh laporan keuangan berdasarkan nilai buku, total nilai tetap bersih 9670 gitu ya.
Nah, yang dimaksud penyertaan di sini ini adalah investasi. Anda punya saham, tapi saham bukan yang di pasiva, bukan saham yang dimiliki perusahaan, tapi saham perusahaan lain yang dimasukkan sebagai bentuk investasi karena punya uang nganggur, belum diputar, Anda beli saham lain, harapannya nanti dapat capital gain gitu ya kalau dijual. Atau Anda bentuk kepemilikan dari anak perusahaan, kayak sebenarnya ini. Sebenarnya ini. Makanya ketika bicara tadi bicara menilai company gitu ya, yang holding kan kecil-kecil sebenarnya kita proporsi kepemilikan saham di perusahaan lain yang kita miliki ya menilai ini nanti dikonsolidasikan dijadikan satu ya di sini nilai ini. Atau kita bisa menilai dengan cara menilai holding aset holdingnya aja. Jadi yang menilai yang ini tadi plus yang lain ini. Oke, ini contoh kalau nilai bukunya. Ini sisi pasifanya. Total hutangnya 7750. Ekuitas nilai bukunya 12708. Total aktiva 22857 dan 22857 untuk kewajiban dan ekuitas. Konsepnya adalah Anda mengidentifikasi ini menjabarkan nilai pasar enggak gitu ya. Berdasarkan analisa Anda perlu disesuaikan, dia disesuaikan. Ini contoh penyesuaiannya. Aktiva lancar. Oh, uang mukanya nilainya sudah tidak seperti itu. Tapi lebih rendah, 105. Piutang lain-lain, oh yang dicatat net realizable value-nya terlalu tinggi. Setelah melihat benchmarking, kemudian perlu disesuaikan. Misalkan apa? Nah, pencadangan piutangnya nggak sebesar itu, kurang gede. Gitu ya. Maka Anda kurangi. Oke, totalnya seperti itu. Perlengkapan kendaraan disesuaikan, bangunan ada depresiasi, tanahnya naik gitu ya. Jadi naik bla 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 sehingga total ada penyesuaian sebesar 14.384. Hutang ya. Ini yang hutang ini ternyata menurut Anda tidak perlu disesuaikan. Sudah mencerminkan gitu. Hutang jangka panjang di sini bisa jadi diasumsikan menggunakan hutang bank tidak perlu disesuaikan. Setelah penyesuaian, nilai pasar wajarnya setelah penyesuaian, maka totalnya menjadi 37241. Total aset. Sehingga nilai 438 ini kemana? Gitu ya. Ini sebenarnya menjadi penambah dari total ekuitas. Nah, ini kan setelah disesuaikan tetap sama untuk kewajibannya. Ya udah. Berarti selisih 4384 ini menjadi penambah total ekuitas. Sehingga total nilai ekuitas ini menjadi 27092. Atau dengan kata lain, sama aja 37241 dikurangi dengan 7750. 7750. Dan juga dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancarnya. Oke, sehingga hasilnya menjadi 27092. Itu metode pendekatan aset dengan atau pendekatan neraca, sekarang lebih dikenal pendekatan biaya gitu ya, di praktek di luaran, di pabrik. Dan metode yang kita bahas untuk hari ini adalah metode terkait dengan penyesuaian aktiva bersih ya, atau aset accumulation. Diakumulasikan semua total aset setelah hasil evaluasi dikurangi dengan akumulasi total
kewajiban hasil revaluasi. Oke, itu untuk pendekatan dengan metode aset. Simpulannya, untuk mendapatkan nilai ekuitas, kalau pendekatan aset, Anda harus mendapatkan neraca, kemudian Anda nilai bukunya Anda sesuaikan kembali, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang Anda peroleh, sehingga perlu dinilai, gitu ya. Termasuk aktiva tak berwujud, perlu ada identifikasi, dan Anda nilai. Hasil penilaian semuanya, Anda kurangi dengan nilai hutang, gitu ya, maka akan mendapat nilai ekuitas. Kalau nilai perusahaan, ya ditambah dengan hutang yang IBD, atau dikurangi dengan unsur non-kapital. Oke, ingat nilainya adalah nilai kendali. Itu untuk hari ini, silakan yang mau bertanya terkait dengan materi hari ini. Kalau enggak, ada? Bapak. Izin bertanya, Pak. Jelas? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Sebelumnya mohon maaf tadi sinyal saya bermasalah, Pak. Oke. Saya ingin bertanya mengenai aset tidak berwujud tadi, Pak, yang Ya. seputar sumber daya manusia. Jadi kan Bapak jelaskan bahwa sumber daya manusia itu berwujud, tapi karena suatu kondisi dia tuh dinilai sebagai aset tidak berwujud. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, selain sumber daya manusia itu ada nggak, Pak, yang sesuatu yang berwujud, tapi karena suatu kondisi ataupun metode yang kita pakai, dia tuh dinilai sebagai aset tidak berwujud? Enggak, Mungkin itu. enggak, cuman SDM aja. Cuman SDM. Pengecualian SDM. Jadi SDM itu sebenarnya bukan aset tidak berwujud. Sebenarnya bukan aset tidak berwujud, tetapi karena ingin mengetahui alokasi distribusi workforce terhadap aset-aset berwujud lainnya di dalam menentukan excess earning, maka dia perlu dihitung, itu aja. Hanya untuk aset berupa workforce, angkatan tenaga kerja. Itu, Mas. Baik, Pak, terima kasih. Jeris Daniel hadir? Hadir, Pak. Hoki Bagus? Hadir, Pak. Muhammad Iqbal? Hadir, Pak. Muhammad Fadil? Hadir, Pak. Muhammad Lutfi? Hadir, Pak.
Oke, kalau nggak ada yang Pak izin bertanya, bertanya Pak. silakan. Nah Pak, kalau di ujian itu hasil revaluasinya gimana Pak? Kan kita nggak bisa nilai propertinya Pak. Maksudnya apakah disediakan Pak angka-angkanya? Gimana, Mas? Kalau misal dimasukkan di ujian gitu Pak. Nah itu angka-angka revaluasinya gimana Pak? Ya kalau di ujian ya metodenya bukan yang ini, gitu. Metodenya yang lebih ke excess earning biasanya. Karena tekniknya penekanannya bukan ke reval, penekanannya ke goodwill. Kalau datanya ya jelas sudah dikasih. Datanya dikasih. Artinya data kalau ini kan simple. Artinya tahu neraca gini, penyesuaiannya begini, segini, berapa nilai ekuitasnya gitu ya kalau ujian ya. Kalau yang ini ya simple banget. Nah, yang berbeda nanti yang ini, yang apa? Excess earning itu agak lebih rumit gitu ya. Datanya tetap ada hasil reval segini, aset berwujud dan utangnya segini gitu kelihatan. Tapi kemudian, nah Anda menentukan nilai dulu goodwill, baru nanti menentukan berapa pendapatannya, terus menentukan berapa tingkat balikan dari goodwill, tingkat balikan dari aset berwujud gitu ya. Karena ketika kita menggunakan kapitalisasi tadi, itu kan yang dikapitalisasi adalah kelebihan pendapatan. Kelebihan pendapatan sebagai bentuk kontribusi dari aset tidak berwujud. Nah, berarti Anda harus mengkonversi ke kapitalisasi. Nah, berapa tingkat kapitalisasinya dulu? Bagaimana cara menentukan tingkat kapitalisasinya dulu? Gitu. Metodenya seperti apa? Nah, itu yang kalau untuk ujian kemungkinan akan ke sana daripada ini. Datanya jelas ada, Mas. Data berapa ada hasil reval. Nah, kalau ketika udah tahu hasil reval, kalau ini simple banget kan tinggal mengurangi aja. Tapi kalau di excess earning method, langkahnya panjang gitu. Harus tahu aliran kas bebasnya dulu segala macam. Nanti akan kita bahas dulu. Oke, kalau datanya tahu ada Pak, ada dikasih. Cuman mungkin metodenya tidak ini. Kalau hitungan ya tidak ini. Tapi yang excess earning. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Maaf Pak, boleh ini nggak Pak share file PPT yang ini Pak? Soalnya di G Drive belum ada Pak. Sering lupa.